Salve, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, tanggal 1 November 2025, Hari Raya Semua Orang Kudus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kembali kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacita dan bergembiralah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 7 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 14. Bacaan kedua 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3, dan Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang mau bahagia? Tak ada satupun dari kita mau menderita, saudara. Kita semua selalu berharap hidup penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Raya Semua Orang Kudus. Injil yang kita baca dan renungkan, saudara, tentang ucapan bahagia. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan kepada kita, berbahagialah, bersukacita dan bergembiralah. Matius 5 ayat 3 dan 12. Tapi saudara, ada sedikit nyeleneh yang disampaikan Sang Maha Guru kita. Beliau katakan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dicela dan dianiaya, serta difitnah segala yang jahat. Bagaimana saudara kita bisa berbahagia dalam keadaan seperti itu? Inilah caranya kita untuk dapat menjadi hidup kudus di hadapan Allah, saudara. Sama seperti halnya mereka semua orang kudus yang kita rayakan hari ini. Orang-orang kudus yang sekarang hidupnya berbahagia di dalam kerajaan sorga, dulunya dalam kehidupan di dunia mengalami kemiskinan, saudara. Bukan dalam artian miskin dalam hal harta, tapi miskin dalam hal rohani, yang selalu merindukan Allah. Kata miskin yang dipakai dalam ayat ini mengungkapkan kemiskinan yang benar-benar tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai siapa-siapa, saudara. Kalau begitu, bagaimana ia bisa hidup? Semuanya tergantung pada Allah. Mereka selalu lapar dan haus akan kebenaran, sehingga selalu mengejar, saudara, akan kebenaran itu, yang membuat mereka hidup dalam penderitaan akibat diintimidasi, bahkan disiksa hingga dibunuh karena memegang kebenaran itu. Ini menunjukkan sikap yang menginginkan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Pencarian akan hal-hal yang benar, yang baik, mendorong orang untuk mempraktekkan kebenaran yang diketahui dan ditemukan. Kehausan untuk selalu memperdalam pengetahuan iman, pencarian dasar iman kita, usaha untuk mengkontekskan iman kita dalam kehidupan nyata, merupakan wujud dari lapar dan haus akan kebenaran itu. Walau hidup mereka penuh duka cita, saudara, akibat dari intimidasi maupun siksaan, mereka tetap menunjukkan pribadi yang murah hati, lemah lembut, dan tetap menjalani kehidupannya dengan fokus sebagai pembawa damai. Untuk itulah, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan kita Sang Baginda Yesus Kristus, saudara, ucapkan mereka ini yang berbahagia, karena hidup yang mereka jalani itu tidak sia-sia.
Inilah janji Kristus Tuhan kita, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Matius 5 ayat 12. Bagi kita yang masih mengembara di dunia ini, saudara, yang masih berjuang, kepada kita diajak semua untuk memikirkan dan menginginkan apa yang akan kita raih. Bahagia atau menderita, menjadi kudus atau menjadi pendosa. Regi hari ini yang bertepatan dengan hari raya semua orang kudus, saudara, kita semua diajak untuk memikirkan dan menginginkan apa yang akan kita raih. Bahagia atau menderita, menjadi kudus atau menjadi pendosa. Dalam perayaan hari ini, mau mengajak kita untuk dapat juga menjadi kudus agar mengalami kebahagiaan dengan mau meneladani kekudusan dari para kudus dengan hidup sesuai sabda bahagia, seperti memihak yang miskin dan menderita, serta berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Perayaan ini, saudara, adalah penghormatan bagi semua orang kudus yang telah mencapai surga dan menjadi inspirasi bagi kita untuk memperjuangkan kehidupan iman yang kudus dan bersatu dengan Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, berusaha untuk hidup kudus dengan mau menghayati sabda bahagia. Ingat, kehidupan orang kudus tidak diukur dari kesuksesan duniawi, saudara, melainkan dari penghayatan iman yang tulus terhadap sabda bahagia Yesus. Contohnya adalah menjadi orang yang miskin, sedih, dan menderita demi Tuhan. Kita juga mau menjadi hidup kudus dengan mau menjadi teladan dan menunjukkan tindakan nyata, saudara. Mereka yang hidup kudus adalah mereka yang bersikap murah hati dan mengusahakan kedamaian, bahkan siap menerima celaan dan penganiayaan karena keyakinan mereka. Peduli dan memihak kaum papa, orang kecil, dan penderita. Dengan melakukan ini, kita menunjukkan hati yang bersih dan berharap suatu hari dapat bersama para kudus di surga. Teruslah berjuang, saudara-saudaraku yang terkasih, agar kita kelak dapat menikmati kebahagiaan kekal itu. Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kami masih memikirkan hal-hal duniawi, tidak memikirkan akan hal-hal surgawi. Semoga berkat bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, kami semua mampu mengikuti teladan para kudus, sehingga kami pun akan bersukacita dan bergembira bersama-sama para kudus di sorga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.